Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dika Nurholis dari kelas Kewirausahaan dengan NPM 2310631. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan tugas KWU yang diampu oleh Bapak Ibrahim. Terdapat 5 soal. Soal yang pertama yaitu terkait dengan apa itu pengertian kewirausahaan. Nah, menurut pandangan saya, kewirausahaan adalah seseorang ya yang mampu melihat sebuah peluang, menciptakan sebuah peluang di dalam kesempitan, di mana peluang inilah yang akan dia kembangkan dan juga dia ciptakan sebuah inovasi yang dapat menambah nilai ekonomi dan juga tentunya dapat menghasilkan sebuah bisnis dengan keuntungan yang luar biasa dari nilai tambah dan inovasi yang dia berikan. Kewirausahaan sebenarnya banyak sekali definisinya, tetapi intinya ialah kewirausahaan itu dia seseorang yang mampu melihat sebuah peluang, menciptakan sebuah inovasi dan juga nilai tambah yang berdampak bagi masyarakat ataupun berdampak bagi bisnis. Itu untuk jawaban nomor satu. Nomor dua, yaitu terkait dengan perbedaan entrepreneur dengan pedagang. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu pedagang dan entrepreneur. Secara definisi, pedagang adalah seseorang yang menjual biasanya. Nah, perbedaannya dengan entrepreneur, pedagang ini hanya membeli misalkan dari sebuah agen, sebuah barang, ataupun misalkan sebuah produk. Nah, pedagang ini hanya memainkan selisih harga saja untuk menjual kembali barang yang dia dapatkan dari sebuah agen tersebut ke customer atau ke pembeli tanpa adanya tambahan apapun. Dia hanya memainkan fluktuasi harga untuk menciptakan sebuah keuntungan. Berbeda dengan entrepreneur. Toh walaupun entrepreneur ini dia membeli sebuah agen atau produk dari sesuatu, tetapi dia mampu menciptakan sebuah inovasi tambahan dari produk tersebut, menambahkan nilai tambah sehingga produk yang dia beli itu memiliki sebuah nilai jual yang sangat tinggi, bukan berdasarkan fluktuasi harga, tapi keunikan yang dia ciptakan dari produk yang dia beli atau mengembangkan produk yang dia beli seperti itu. Itu perbedaan singkat antara entrepreneur dan juga pedagang. Tapi secara intinya, entrepreneur adalah orang yang memiliki ide kreatif ya untuk mengembangkan produk yang telah dia beli atau yang dia ciptakan. Sedangkan pedagang, dia hanya memainkan fluktuasi harga dan juga selisih harga sehingga dapat menciptakan sebuah keuntungan bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga di sini, jelaskan perbedaan entrepreneur dengan intrapreneur. Nah, ini menarik ketika kita berbicara tentang entrepreneur dan juga intra, itu ada sebuah diksi ya, intra dan entre. Nah, kalau misalkan kita secara definisikannya, entrepreneur ini lebih ke perseorangan dalam hal lain itu dia itu memiliki sebuah modal sendiri, terus juga ya menciptakan produk sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri, dan juga dia itu ya setiap resiko yang dia tanggung itu di sendiri ya. Maksudnya itu kayak entrepreneur itu dia berbisnis, berusaha atau menciptakan sebuah produk itu berdasarkan modalnya sendiri sehingga setiap resiko apapun, setiap kerugian apapun dia tanggung sendiri gitu. Nah, berbeda dengan intrapreneur. Intrapreneur ini biasanya dia itu contoh kecilnya ya, itu sebuah karyawan. Ya walaupun memang karyawan diberikan sebuah inovasi atau sebuah kebebasan ya untuk memberikan perbaikan atau inovasi, tetapi tetap bahwasanya namanya perusahaan itu di bawah sebuah organisasi. PT misalkan pesawat terbatas, dia memiliki sebuah atasan yang mana itu kerugian atau apapun ya jelas ditanggung oleh bersama di organisasi tersebut. Kalau entrepreneur itu kebalikannya, dia tidak memiliki sebuah organisasi, sebuah atasan, tapi dia berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ya, ya kurang lebih sebenarnya entrepreneur dan intrapreneur itu tujuannya itu memang memiliki kebebasan untuk menginovasikan nilai tambah, tapi perbedaannya ialah pada resiko dan juga beban yang ditanggung gitu. Entrepreneur oleh dia sendiri, intrapreneur itu dia ya punya atasan, punya organisasi seperti itu. Itu sekilas mengenai perbedaan entrepreneur dan intrapreneur. Lalu untuk nomor 5, jelaskan perbedaan untuk nomor 4 ya, jelaskan pengertian kewirausahaan elektro. Nah, kalau misalkan kita eh, coba buat menyelaraskan ya antara kewirausahaan secara umum dan juga kewirausahaan di teknik, sebenarnya kalau kita iriskan dengan kewirausahaan elektro, kita dapat melihat dan mengiriskan bahwasannya kewirausahaan dalam elektro berarti konteksnya itu dia mampu menciptakan sebuah solusi ya dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan dunia keelektroan. Dari mana solusi ini itulah yang dapat dia jual atau dia coba buat ajukan menjadi sebuah ide yang memiliki eh, nilai jual yang sangat tinggi. Nah,
Kewirausahaan elektro secara konsep dengan kewirausahaan biasa itu sebenarnya sama, yaitu menciptakan sebuah inovasi dan juga ide sehingga dapat memiliki nilai jual. Tetapi dalam konteks bermainnya, kewirausahaan elektro itu lebih menciptakan solusi teknis ya dari permasalahan keelektroan. Contohnya, menciptakan sebuah sistem IoT untuk mempermudah pekerjaan, menciptakan sebuah AI ya untuk mendeteksi sesuatu, computer vision dan segala macam. Yang mana dari hasil ide dia, itu dia mampu menjualnya dan juga tentunya memiliki nilai jual yang tinggi berdasarkan solusi teknis yang dia ajukan. Seperti itu. Walaupun output atau outcome akhirnya itu memiliki keuntungan yang luar biasa dari solusi yang dia tawarkan. Yang menjadi perbedaan ialah medan bermainnya. Kalau kewirausahaan biasa mungkin di bidang bisnis, kalau elektro berarti di bidang teknik elektro seperti itu. Itu pandangan saya. Lalu yang terakhir, jelaskan perbedaan antara kewirausahaan dan kewirausahaan teknik. Nah, sebenarnya untuk bicara tentang kewirausahaan itu kan kurang lebih sama ya. Tadi yang telah saya terangkan di nomor 4, kewirausahaan biasa dan kewirausahaan teknik. Tapi yang perbedaan ialah medan mainnya. Mungkin secara penjabaran, kewirausahaan biasa itu dia bermain pada medan-medan bisnis. Contoh pada barang yang dia jual, pada produk yang dia jual, yang ada di umum dia coba tambahkan, kreasikan, menciptakan sebuah nilai tambah jual yang luar biasa, menciptakan strategi yang luar biasa agar mendapatkan keuntungan. Tetapi dia medan bermainnya ialah secara umum. Nah, sedangkan kalau kewirausahaan teknik sendiri, berarti dia itu based on problem engineering. Jadi ada sebuah permasalahan di engineering, di field engineering, entah itu elektro, mesin, industri. Nah, dari field tersebut, itu dia coba buat menciptakan sebuah solusi, menyusun sebuah solusi teknikal dari permasalahan yang ada di engineering seperti ini. Nah, dari solusi engineering seperti ini tentunya itu menciptakan sebuah inovasi baru atau solving problem baru di mana ketika misalkan dia coba buat untuk jual solusi tersebut, ide tersebut, maka jual atau kembangkan ya, maka dia itu dapat menciptakan sebuah keuntungan yang sama gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi perbedaan ialah bagaimana memandang dari bidang tersebut sih sebenarnya. Tapi secara konsep kewirausahaan itu sama-sama tujuannya tadi dari nomor satu itu menciptakan sebuah inovasi, melihat sebuah peluang, dan juga memberikan sebuah nilai plus ya berdampak bagi masyarakat. Jadi itu untuk jawaban nomor 5. Nah, saya kira itu merupakan jawaban dari tugas satu ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.